pikiran untuk poligami? Istri saya malah membolehkan. Kalau menurut saya, istri pertama itulah yang pertama, yang paling utama. Istri kedua itu adalah obat. Obat. Istri ketiga obat, istri keempat obat. Jadi yang memiliki istri kedua dan ketiga berarti Lagi berobat. saya bangga dengan mereka karena saya tidak bisa jadi polisi. Oh. Maupun tentara karena Kenapa faktor nggak bisa jadi polisi? karena faktor ketinggian. Ketinggian. Karena alhamdulillah tiga anakku ini semuanya tidak ada yang sesar. Normal semua. Normal semua. Karena khawatir kalau sesar nanti goyangnya begini. Siapa yang menyisakan makanan, maka memohon dirinya untuk jadi fakir, miskin. Kalau nyisain makanan. Nyisain makanan. Kalau nambah gimana itu? Nambah berarti dia suka, doyan. Saya dan segenap kru hitam putih dan semua penonton yang ada di sini ingin mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram atau 1435 Hijriah buat semua penonton yang ada di rumah saat hari ini. Kalau zaman dulu kita selalu mengucapkan bagi yang merayakannya, tapi kalau sekarang menurut saya semua orang di Indonesia dengan berbagai macam suku, berbagai macam agama, semua orang merayakannya, ya kan? Mau itu Natal, mau itu tahun baru Islam, mau itu hari raya apapun, hari libur, semua merayakannya. Oke. Mengundang kita tamu saya pertama ini adalah Ustadz Maulana. Baru kali ini saya dicium cowok ya ini. Aduh, Ustadz. Artinya gini, Artinya? mendekatkan hati. Oh, mendekatkan hati. Mendekatkan hati. Jadi sebenarnya bukan ciumannya, tapi hatinya. Hatinya dekat. Hatinya dekat. Gimana iya. tadi? Gini lagi. Oh iya. Soalnya dietnya bagus banget ya. Hasilnya luar biasa. Oh. Saya sampai ikut-ikutan juga. Tapi katanya Anda juga diet katanya sekarang. Dari dulu. Oh. Karena saya Maaf, Anda diet atau kepaksa? Dietnya saya itu satu macam. Apa itu? Kalau makan satu macam. Kalau ikan, ayam. Gak pakai nasi? Pakai nasi. Dua dong? Maksudnya lauknya aja. Oh lauknya, sambal pakai? Nggak makan sambal aku. Oh nggak makan sambal, minum? Iya iyalah. 3 semua. dong. Ustadz Maulana ini baru saja dianugerahkan anak ketiga. Tahu aja. Kita duduk dulu. Anak ketiga, Iya. tapi gosipnya Ustadz ini jarang pulang. Pulangnya itu berkualitas. Pulang berkualitas. Karena pulangnya sekali sebulan. Dan alhamdulillah saya selalu berupaya kalau ada waktu luang beberapa hari langsung ke Makassar. Langsung ke Makassar. Dan kalau ke Makassar banyakkan kumpul sama keluarga jadi aman sudah. Nah tapi kan kalau udah punya anak ketiga, anak bayi ya, Ya. Anak bayi kan pasti kepingin gendong, pingin megang, pingin cium. Gimana ya kalau berbicara tentang anak, otomatis kita pasti kangen sama anak, apalagi Naura, Aira itu bedanya kan 2 tahun 2 tahun. Bedanya 2 tahun 2 tahun. 2 tahun. Yang terakhir ini beda berapa? Ya itulah, Naura 4 tahun, Aira 2 tahun, yang kemudian ini. Berarti setiap 2 tahun Anda buat anak ya? Ya, gitu. Jadi kalau pulang ke Makassar selalu mengambil anak. Jadi semua anak-anak ke saya semua. Oh. Jadi waktu saya sama anak. Jadi istilahnya tidak. Anak saya juga kalau saya ke Makassar itu, misalkan saya tiba di Makassar jam 12 malam, nggak tidur lah sampai subuh. Oh ya? Karena main sama anak. Oh kangen soalnya. Kangen. Nah setelah punya anak ketiga, Anda nggak kepikiran nih untuk memboyong anak dan keluarga ke Jakarta? Sebenarnya sih alhamdulillah sudah di Jakarta. Tapi karena waktu hamil, ketahuan sudah hamil, maka saya boyong ke Makassar dulu karena rencananya mau melahirkan di Makassar. Sebentar, Ustadz. Ketahuan hamil ini maksudnya bukan Anda atau gimana? Maksudnya gimana ya? Saya kalau punya pacar ketahuan hamil, saya marah-marah loh. Artinya gini, kan
Alhamdulillah tak disangka, alhamdulillah istri saya hamil. Pas ketahuan hamil, terus saya berkata, planningnya, alhamdulillah hamil ya. Karena ada rencana umroh. Jadi kaget aja karena pas umroh kan harus diperiksa, nggak boleh berangkat naik pesawat lah kalau hamil masih muda. Tapi alhamdulillah karena sudah direncanakan, jadi berangkat umroh dalam keadaan hamil. Nah terus apa urusan? Pulangnya langsung ke Makassar. Kenapa nggak dibawa ke Jakarta? Karena mau melahirkan di Makassar. Kan melahirkannya masih 9 bulan. Nanti takutnya susah pulang. Karena hamil? Iya. Kalau melahirkan, memangnya Dedi mau bantu. Oh iya. Yang bantu adalah keluarga istri saya. Iya. Mertua saya masa masih kita ngelahirinnya bantu hamil ini dia enak sendiri. Gimana ceritanya? Ustadz ini pingin punya anak berapa? 8. 8 ya? Bentar. Pengen punya anak 8, punya istri berapa? 1. Tetap 1. Tetap 1? Tetap 1. Anda tidak berpikiran untuk poligami? Tidak. Kenapa Ustadz? Kan diperbolehkan sebenarnya. Diperbolehkan bagi yang mau. Ini sebenarnya karena memang nggak mau atau nggak boleh Ustadz? Kalau saya cukup karena istri saya, aduh dinonton pasti nih. Istri saya malah membolehkan. Boleh istrinya? Kakak kalau mau menikah silakan aja, tapi saya bilang cuma dalam hati ya. Tapi hatinya pasti enggak ya. Jadi cuma di mulut saja. Jadi saya katakan kalau menurut saya istri pertama itulah yang pertama, yang paling utama. Istri kedua itu adalah obat. Obat. Istri ketiga obat, istri keempat obat. Jadi yang memiliki istri kedua dan ketiga berarti lagi berobat. Lagi berobat. Kenapa pengen punya anak 8? Karena saya menikah tanggal 8 bulan 8 2008 jam 8. Jadi anak 8? 8. Anda nggak mikirin itu hamil 8 kali kayak apa capeknya? Tapi itu baru target. Kalau memang tidak kesampaian tidak apa-apa. Karena anak pertama saya mudah-mudahan bisa jadi dokter. Yang kedua bisa jadi tentara wanita atau polwan. Terserah. Karena ini dua-dua sesuatu yang saya bangga melihat dokter. Alhamdulillah saya sampai sekarang tidak pernah sakit. Jadi mudah-mudahan mungkin nanti saya tua baru sakit. Yang kedua tentara atau polwan, karena nggak pernah ditangkap. Bukan sesuatu. Saya bangga dengan mereka karena saya tidak bisa jadi polisi. Maupun tentara karena faktor bisa jadi polisi? Karena faktor ketinggian. Yang ketiga insya Allah meneruskan perjuangan saya, dakwah saya. Oke. Untung nikahnya tanggal 8. Kalau tanggal 31 Anda bayangkan. Setuju Anda punya anak 8? Kalau istri saya kan terserah kakak aja katanya. Iya, karena kalau habis lahiran enggak mau hamil lagi. Lama-lama mau lagi. Susahnya itu kalau saya amati kan ibu-ibu lagi nonton ini, biasanya yang paling susah itu pada waktu hamil. Kenapa? Karena yang repot hamil tidak bisa kemana-mana kan, susah sakit. Setelah brojol aman sudah. Karena alhamdulillah tiga anakku ini semuanya tidak ada yang sesar. Normal semua. Normal semua. Karena khawatir kalau sesar nanti goyangnya begini. Oke, saya mau break dulu. Nanti saya akan membahas sesuatu. Ya, pembahasannya menarik sekali ini karena nanti saya mau bahas sesuatu bahwa Ustadz Maulana ini sudah menyiapkan makam untuk dirinya sendiri, ya kan? Nah, itu yang akan kita bahas setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Nggak boleh berduaan. Karena kalau bukan muhrim, karena yang ketiga itu pasti setan. Jadi kalau udah ada 2, yang ketiga itu pasti nggak aku kayak gitu. Ustaz, saya
Saya mau ngasih buku saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Udah bisa dibeli di toko buku, bukunya, tapi Iya. saya tahu Ustadz nggak mungkin beli kalau nggak dikasih. Nggak masalahnya, aku memang mau cari bukunya. Jadi lebih baik saya kasih. Makasih banyak. Sama-sama. Sebenarnya aku baru mau pesan. Ah. Keburu dikasih, alhamdulillah. Tapi kita ada bonnya nanti di depan. Nah, tamu yang kita kasih buku, bonnya tetap kita kasih juga. Karena rata-rata yang sudah baca buku ini menceritakan kepada saya, alhamdulillah mereka melaksanakan dan merasakan efek positifnya. Saya langsung menyimpulkan bahwa itu puasa Daud. Memang. Puasa Daud. Memang. Hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok tidak. Saya bisa hanya OCD. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Masya Allah, jazakallah khair. Tapi memang puasa itu ternyata ada efek-efek Ada efeknya. begitu, Apalagi kan, di ya? bulan Muharram. Pas hari ini kan 1 Muharram ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur ada 3 yang Allah suka. 10 yang pertama, 10 akhirnya bulan Ramadan, 10 yang kedua awalnya bulan Zulhijjah, dan 10 yang ketiga adalah awalnya bulan Muharram. Oke. Jadi berbicara tentang puasa, justru di Muharram ini bagusnya puasa. Nah, kalau puasa Daud itu seperti apa, Ustaz? Puasa Daud itu hari ini puasa, besok tidak. Hari ini besok puasa, selang-seling maksudnya. Jadi sama. Kalau Ustadz doang di sini nggak enak. Saya mau ngundang seorang wanita cantik. Oh. Nah, ini adalah Donita. Donita. Donita ini tetangga saya, rumahnya deket tapi nggak pernah ketemu. Saya punya. Saya suka lihat sih, saya suka lihat lagi Suka di lihat. depan gitu kan, lagi nggak pakai baju. Sering lagi lewat malam-malam gitu. Ini ngapain lewat malam-malam lihat saya nggak pakai baju? Iya kan, suaminya nongkrong di depan, ya kan? Kenapa nggak mampir? Udah manggil tapi nggak didengerin. Emang saya budak kamu? Kayaknya. Ustadz, Iya. Donita. Donita, Masya Allah. Silakan Donita. Donita ini pernah jadi tamu saya juga. Oh ya? Yang saya salut sama Donita itu karena Donita ini rajin puasa Senin Kamis. Oh. Tepuk tangan dulu buat Donita nih. Rajin puasa Senin Kamis. Aduh, sesuatu. Tapi saya mau nanya sesuatu dengan Ustadz. Apa itu? Ada beberapa Ustadz yang kalau saya undang bintang tamu perempuan, dia tidak mau duduk sampingnya. Oh gitu. Kok Anda mau? Karena kursinya cuma ini. Iya juga ya. Ya, kalau ada kursi ya pindah. Oh. Tapi kan memangnya bahaya enggak? Tergantung dari diri kita sendiri. Karena kadang-kala memang orang tidak bisa duduk berdua, tapi kalau berada dalam keadaan posisi darurat. Dalam Islam ada namanya posisi darurat. Bagaimana dengan, maaf ya, ada supir taksi. Naik taksi ternyata cowok. Jadi mana mungkin dia tidak naik. Yang kedua, maaf, di rumah sakit berduaan sama pasien, dokter dan pasien. Ini namanya darurat. Sama ini darurat. Masa aku pindah ke situ? Oh. Jadi darurat, Darurat. ya? Tapi senang kan duduk sini? Gimana ya? Kan biasanya kalau duduk berdua, diantaranya ada. Gimana? Enggak. Gini ya. Sebenarnya nggak boleh lah perempuan itu bercuma Nggak boleh berduaan. Karena? kalau bukan muhrim, Iya. karena yang ketiga itu pasti setan. Jadi kalau udah ada 2, yang ketiga itu pasti Nggak aku kayak gitu. gitu. Pindah duduk mau sama gua. Nah kan ini banyak orang juga dalam masalah. Jadi nggak apa-apa ya. Iya. Kecuali kalau dalam satu ruangan tidak ada, tiba-tiba dia berduaan itu tidak boleh. Karena Maaf kalau bisa jadi bisa jadi ada tanda kutip rayuan. ada setan itu ya. Karena setan itu, arti setan itu pengganggu, Pengganggu, betul. penggoda. Betul. Jadi setan itu dalam Al-Quran minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Jadi bisa jadi ada manusia bersifat setan, ada jin bersifat setan. Jadi jangan dipikirkan setan itu sesuatu yang menyeramkan. Justru yang berbahaya itu adalah setan yang berwujud manusia. Betul. Kalau setan berwujud jin, bacakan ta'awuz ayat kursi pasti lari. Tapi kalau setan manusia dibacakan ayat kursi, kita dilempari kursi. Manusia tapi setan itu siapa ya manusia tapi setan? Nah, tadi Mas Dedi sebenarnya lihat mimik mukanya nggak sih? Pada saat ngomong. Nggak, pas bilang gitu. Yang bahaya itu Manusia? wujudnya manusia tapi setan. Nah, itu.
Oke, Donita ini baru sembuh dari sakit ya. Oh iya? Karena Donita kena virus. Donita tuh kesian loh. Siapa kali kesini baru sembuh dari sakit, merasa. Kebetulan aja, Iya, Mas. katanya kena flu Jerman. Sebenarnya bukan flu Jerman, jadi apa ya, gejalanya sama kayak demam berdarah gitu. Dipikir kan lagi musim demam berdarah kan, cuman ternyata bukan gitu. Ternyata? Semuanya negatif gitu, tipesnya bagus, demam berdarahnya bagus, cuman kayak HB sempat turun. Itu katanya memang lagi musim virus kayak gitu. Pokoknya Donita ini diopname 6 hari di rumah sakit. Dan Iya. tidak dibesuk. Dan Kan dalam Islam itu kalau Iya, bisa setuju. Katanya tetangga ya. ya, kalau bertetangga itu harus membesuk. Kewajiban tetangga atas tetangga yang lain besuk. Kalau sampai 3 hari tidak dibesuk, itu sudah dosa. jadi saya dosa. Makanya tembus. Tetangga gue banyak yang sakit lagi. Kalau dosa ditebusnya gimana? Mendatangi kembali. Ah ya udah gimana sakit lagi saya datengin. Doain sakit. Kan salah lagi, kan? Ya udah, kalau bicara tentang sakit, Ustadz ini sudah menyiapkan makam di Makassar. Oh iya. Sudah menyiapkan kuburan di Makassar. Ya. Ya, betul. Malah 2. Itu kapan kira-kira? Menyiapkan makamnya kapan kira-kira? Anda nggak ngerti. Kebetulan Ya monggo duluan. Ngomongnya ini loh. Kalau saya sih tidak ada masalah. Masalah duluan atau belakangan tidak ada masalah. Yang penting saya sih kalau di belakang jadi duluan, alhamdulillah. Katanya nggak ada masalah. Gini, kalau saya menyiapkan makam memang dari dulu karena almarhumah kakak saya Jamila yang wafat waktu menyelamatkan temannya yang pada waktu di Malino ada raker, pas istirahat mobil itu mundur. Saya ingat kakak saya tuh almarhumah, dia selamatkan temannya tapi dia ikut masuk ke dalam. Dan semalam sebelum meninggalnya, saya sudah waktu diberitahu meninggal, saya kan semalam sudah ngobrol. Dia begini, kalau kita mati dikuburkan di mana ya? Kan kita tidak punya kuburan keluarga. Wah, pas meninggalnya, makanya saya langsung carikan tempat yang dia minta. Karena pertanyaan dia, kalau kita matinya bagus di mana ya? Aku bilang dimakamkannya di kuburan Arab. Ada kuburan Arab, itu ulama-ulama semua di situ. Aku nunjuknya ke sana. Dan alhamdulillah dikuburkan di sana. Dan itu agak luas sedikit, jadi saya minta mudah-mudahan saya dikuburkannya di situ. Jadi berdampingan, ibuku juga. Aduh. Ibuku juga bilang, titip ya Nur, aku meninggal di situ juga. Walhasil jadi disiapkanlah tempat itu. Aku udah beritahu aku mau dikuburkan di situ. Walhasil guru aku minta aku Di situ juga. bukan. Oh, Guru aku mau bikin Iya. pekuburan Mau bikin. pesantren. Nah, ternyata nggak ada yang mau daftar karena pada takut mati. Tahu-tahu ada pekuburan di satu goa, di goa Kabupaten Goa. Alhamdulillah bagus dan alhamdulillah guruku minta aku pesan juga di situ. Jadi aku pesan 2 kapling. 2 kapling. Jadi 14 kuburan. 14 kuburan. 14 kuburan. Untuk seluruh keluarga. Bisa jadi. Saat ini kita akan membahas mengenai kritikan dari Farhad Abbas. Oh, ada Ada sama Anda. Ah, buat siapa? buat Anda. Hah? Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Farhad, Anda salah. Biar aja. Jadi Donita, Ustadz dan saya itu punya kesamaan. Apa itu? Nah, sama-sama dibenci Farhad Abbas. Saya 3 kali loh dikata-katain mau disomasi itu. Mengenai apa? Saya mengenai apa? Pokoknya omongan saya menurut dia salah. Oh gitu. Menurut dia salah, menurut saya benar. Ya kan? Menurut saya dia salah. Pertanyaannya mulut-mulut siapa? Nah, menurut saya kan? Oh, iya, sih. Iya, betul. Tapi Farhad kemarin juga mengkritik Ustadz Maulana di Twitter. Masa? Jadi mengatakan bahwa yang ketika kejadian kecelakaan mobil Dul Akije, Anda kan mengatakan bahwa ya kita ambil hikmahnya, pelajaran. Ambil hikmahnya. Farhad mengatakan, kok Anda bela-belain yang salah sih? Anda bela-belain Dani sih? Ya, gimana itu Anda jawabnya?
Kalau berbicara tentang orang tua ke anak, tidak ada orang tua yang mau melihat anaknya celaka. Ya, saya tidak bela Ahmad Dhani, tapi kita tidak melihat pada kasus itu, tapi kita mengambil pelajaran dari kasus itu. Coba hikmahnya banyak kan? Menyikapi segala sesuatu ada 3 macam. Ada orang wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ketika kita mendapatkan sesuatu kejadian, kalau orang yang soleh itu pasti menganggap bahwa segala sesuatu ada pahalanya. Kalau orang mengaku beriman, maka segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Gitu. Dan yang ketiga, jadikan pembelajaran buat kita. Tidak ada orang tua yang mau minta seperti itu. Jadi kita sebagai orang yang menyaksikan, jadikan pembelajaran, bukan malah dihujat. Gitu. Tapi menurut Farhat Anda salah? Biar aja. Karena ketika orang dikatakan salah, karena orang yang mengatakan salah kan berbentuk pikiran beliau. Maaf ya Mas Farhat. Nggak usah minta maaf. Karena kepala boleh sama bulatnya, isinya belum tentu sama gitu. Dan orang bisa memandang macam-macam. Kalau saya sih menganggap bahwa ini bisa jadi pelajaran buat kita, buat orang tua. Jangan, maaf ya, terlalu memanjakan anak. Nggak banyak sebenarnya. Tapi Anda kesal nggak kalau misalnya Farhat mau dikatakan kesel, kita ambil pelajaran dari orang-orang yang mengkritik kita. Karena ketika orang mengkritik kita berarti bentuk perhatian luar biasa. Saya malah berterima kasih kepada Mas, siapapun yang mengkritik saya, pertanda dia menyaksikan saya, memperhatikan saya, peduli dengan saya, dan mencintai saya. Makasih dong. Makasih dari 1 kali. Mas Dedi 3 kali bilang makasih dong. Itu baru ustaz, luar biasa dikritik terima kasih. Itu ustaz, saya kan bukan ustaz. Saya kan beda. Kalau dia kan terima kasih, saya sama Farhat mah jujur aja kesel. Saya Farhat Abbas ada yang berkomentar mengenai Ustadz Maulana. Oh iya. Terlalu cepat ngomongnya. Siapa ya? Kita lihat video berikut ini. Dia itu orangnya ngirian. Apalagi kalau gue pakai kaos ini, pasti dia kesel. Ya kan Pak Ustadz? Ya kan? Bener gak? Ustadz Maulana itu orangnya bawel, tapi pinter. Dan dia perhatian banget sama keluarganya. Gue salut banget sama Pak Ustadz. Dia itu kalau misalnya ada waktu senggang, pasti dia selalu nelfon keluarganya. Dia nanya gimana kabarnya, gimana anaknya, ya kan? Aira, Naura, sama satu lagi Anwar yang baru lahir gitu ya kan. Dia selalu nanya perkembangannya mereka itu kayak gimana, lagi ngapain mereka, kirim foto dong gitu ya kan. Jadi dia itu benar-benar walaupun dia nggak ada di tempat, tapi dia itu selalu tahu perkembangan tentang keluarga ini seperti apa. Itu yang bagus maksud gue. Apa yang dia tahu dia bagi. Mungkin kalau bisa temenan di PBM gitu ya kan, pasti sering di broadcast dari Pak Ustadz. Pak Ustadz, broadcast mulu nggak bosen apa? Broadcast mulu. Dia itu makannya boleh dibilang kategorinya, kalau dibilang banyak banget juga enggak, tapi sering gitu loh. Tapi gue heran kok nggak gemuk-gemuk ya Pak Ustadz. Rahasianya dong, mumpung ada Dedi nih, OCD Pak Ustadz mungkin mau ngeluarin sesuatu juga tentang Ustadz Maulana ini apa diet UMD Ustadz Maulana diet gitu ya. Oke. Jadi itu tadi adalah komentar dari Fadli. Fadli itu yang kembar sama Fadlan ya. Iya. Itu ibunya sekarang kembar kreatif 3. berarti ya. Kembar 3. Kembar 3. Fadli, Fadlan saya. Karena sudah teman saya di acara Jam Pagi-Pagi Islam Tindak. Dia jadi co-host saya. Jadi saya sangat akrab. Dia tahu saya. Bisa-bisanya. Komentarnya bagus. Tadi ya. kan katanya Fadli Anda cerewet. Ya, kalau ustaz tidak cerewet ya bukan ustaz. Oh, iya, Ustaz benar. itu harus berkomentar bagaimana dia harus memberikan. Kan ada tablik, patana, amanah, sidik. Terus, katanya Anda suka broadcast message di BBM, ganggu orang. Ayo. Enggak, kalau saya sih istilahnya setiap hari aku memberikan kayak motivasi gitu, pelajaran, kata-kata, amalan-amalan. Nih, lakukan ini ya. Jadi kalau malam sebelum tidur aku broadcast dulu. Kan seperti acara ini. Sebelum bubar pasti ada kata-kata yang kita tunggu. Oh. Dan Ustadz katanya suka makan banyak dan gratisan. Gratis. Gini, karena dalam Islam gini kan. Saya sebenarnya nggak enak ya kalau ditawarin kalau nolak. Gimana? Ditawarin lalu nolak.
kayak dikatakan sombong. Jadi nggak enak. Mending dibilang rakus daripada sombong lah ya. Nggak juga sih. Kalau rakus sih bukan rakus ya. Karena kalau ada orang yang tawarin kita, orang berpuasa sunat saja kalau ditawarin kan membatalkan puasanya. Karena saking menghargainya orang lain. Tapi kayak orang berpuasa ya, jangan pernah melarang orang makan di depan orang berpuasa. Jangan makan di depan saya lagi puasa. Justru orang yang makan di depan orang berpuasa, maka orang berpuasa itu terhapus dosa-dosanya. Gitu. Jadi maaf ya, siapa yang menyisakan? Ini mohon maaf yang di rumah jadi pelajaran juga. Ini menyampaikan kalau makanan yang ada di atas meja bukan harta kita, bukan rezeki ya. Bedakan harta dan rezeki. Yang kita selalu minta adalah rezeki, bukan harta. Ya Allah berikan aku rezeki, tapi bukan harta yang kita minta. Karena harta belum tentu milik kita. Makanan yang di atas meja itu bisa jadi bukan rezeki kita, tapi kalau sudah berpindah ke piring itu harus dihabiskan. Harus dihabiskan karena itu sudah dari rezeki kita. Siapa yang menyisakan makanan, maka memohon dirinya untuk jadi fakir, miskin. Kalau nyisain makanan. Kalau nambah gimana itu? Nambah berarti dia suka doyan. Apa nih yang selalu tiap hari kan? Maaf, ambil air minum, tidak dihabisin. Itu kan banyak kejadian kan? Di mana-mana mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat anak-anak kecil, buat anaknya Mas Dedi, Aska ya. Habisin ya kalau makan sayang. Tapi kalau anak saya emang enggak. Anak saya kalau Aska mau makan enggak ya udah mau usah makan. Ntar kalau lapar dia nyari sendiri. Nggak, tapi irit ya. Irit. Bukan irit. Ada yang mau saya sampaikan sama pecinta acara Hitam Putih dan pecinta Deddy Corbuzier bahwa Deddy Corbuzier adalah ayah yang terbaik dan suami yang baik. Tepuk tangan dulu. Mau tahu? Saya dapat bocoran dari Saya kan udah bukan mantan suami. istrinya. Mantan istrinya Karina ya. Yang mengungkapkan bahwa walaupun sudah bercerai, Deddy masih menanggung istrinya, mantan istrinya. Bahkan pernah sakit yang tanggung biayanya Mas Deddy dan tidak ada yang tahu. Makanya saya sampaikan sekarang. Terima kasih. Ini jadi pelajaran nih, karena banyak orang bercerai, habis itu musuhan, benci-bencian. Saya tidak suka yang seperti itu. Ya kalau boleh, ya karena udah dibuka ya, sekalian aja kalau kenapa. Ya ini saya beneran ya, saya bukan mau dibuka, tapi karena udah. Dia nangis. Kagak. Kenapa? Karena gini, ini benar mungkin buat orang-orang yang cerai atau segalanya. Kita jangan melihat dia mantan istri, tapi kita melihat dia ibu dari anak. Subhanallah. Jadi biar bagaimanapun saya nggak mau kan lihat anak saya melihat ibunya susah. Kalau anak saya ngeliat ibunya sakit nggak ada yang biayain gimana? Ya. Kan nggak bisa begitu. Biar bagaimanapun mau dia udah nikah dengan orang lain, mau dia pacaran dengan orang lain, dia tetap ibu dari anak saya. Gimana pun. Tetap harus bertanggung jawab. Bicara tentang laki-laki tidak banyak seperti itu, Anda katanya sudah punya pacar sekarang. Gimana sih? Kak bilang-bilang saya udah punya pacar. Kok bilang-bilang Pak Ustadz? Ya. Susah jauh. Anda udah punya pacar? Teman saya lagi pacarnya. Oh. Kenapa merah gitu mukanya? Bajunya kali yang merah, baju Ustadz. Ya, udah punya pacar. Sejak kapan pacaran sama Adi? Oh, nggak boleh nyebut. Nggak boleh menyebut merek bahwa dia Andi ya. Andi. Andi? Bukan. Siapa? Bukan Adi. Oh, jadi yang namanya Adi ya? Adi. Ini kok kita gosip banget ya? Ini acara gosip kadang-kadang. Tapi bagus loh. Informasi belum ada di mana-mana, sudah ketahuan di sini. Ya orang, informasi belum tahu di mana-mana, dia mesra di Twitter gimana ceritanya? Kita hanya sakit hati yang orang tapi kita putih. Mulai SD itu saya sudah selalu mengumpulkan orang. Jadi Ustadz jadi mainan gitu maksudnya? Oh, bukan. Ini Ustaz. Jangan mentang-mentang pakai baju merah gini, pakai sarung dikira unyil-unyilan nih, tarik-tarik begini. Jadi gimana
gimana? Masih mau dibahas Anda pacaran sama Adi apa enggak? Ini kayaknya ada Twitter sih kan? Iya Ayo kita memang, bacain ya Twitter aja. Anda juga ini mau dibacain, iya. Gimana masih mau dibahas pacaran sama Adi udah berapa lama? Atau enggak? Atau pacaran apa enggak sih? Pacaran lah ya. Saya kenal itu manggilnya Kak Adi dulu saya. Kamu punya acara bareng sama saya. Kalau The Master MC-nya dia terus. Adi Nugroho kan? Kalau Adi mah enggak apa-apa disebut. Pakai lagi kata belakangnya. Adi Nugroho. Pak Ustadz kenapa disebut lagi? Oh, iya, Ini sama iya. aja. Jadi gimana Mung Mung? Mung Mung ya manggilnya apa? Mung Mung. Mung Mung. Cantik-cantik putih, panggilan saya Mung Mung. Udah bikin usaha bareng. Alhamdulillah. Sebenarnya dia buka usaha kan, dia emang udah buka usaha di Bali warung Miyabi. Terus begitu dia mengajak aku dan ngajak Thomas, ngajak Raffi. Ya modus gitu. lah, apalagi. Itu sebelum pacaran kan? Ya kalau nggak pacaran bilang aja nggak pacaran, susah amat sih. Saya nggak pacaran, sama Adi tuh, berani saya. Iya, iyalah. Nah, Anda kenapa nggak berani? Anda pacaran sama Adi? Coba, Enggak. coba. Tuh, enggak. Pacaran sama Adi nggak? Kamu pacaran nggak? Kamu? Oke, saya ganti pertanyaannya. Anda pacaran nggak sama Vicky Su? Enggak. Oh, saya ngarep dia nggak mau. Ayo, ayo. Percuma saya udah menyiapkan jawaban untuk pertanyaan itu. Oke. Tahu nggak produser hitam putih yang namanya Charles Simanjuntak itu non muslim tapi dia ngefans dan selalu nonton acaranya Ustaz. Aduh, makasih banyak. Makasih banyak. Karena memang kalau saya berdakwah di Islam itu Indah, selalu berpikiran bahwa saya ini berdakwah memperkenalkan Islam begini loh. Islam itu begini loh. Islam itu memang betul-betul indah, ya? Indah. Jadi artinya tontonan Islam itu indah bisa dinonton semua. Betul. Semua agama tuh baik, yang nggak benar Semua. cuma oknum-oknumnya. Ya, kan? bagus. Benar. Semua agama Ajarannya baik. bagus. Ajaran semua bagus. Yang nggak benar cuma oknum-oknumnya saja. Ustadz silakan di tengah. Oh iya. Iya. Wah lihat ya. Pas tengah. Kayak timbangan ya. Nah, kita Ya. punya pertanyaan dari Twitter ya. Oh, alhamdulillah. Apa hukumnya dengan orang yang mempermainkan sumpah di atas Al-Quran? Misalnya pejabat negara lalu mereka mengingkari sumpahnya, misalnya korupsi. Tolong dijawab. Kalau orang melakukan sumpah, maka dia akan mengatasnamakan Allah, maka akan berhadapan dengan Allah. Maka orang yang menyalahi hukum sumpah, maka hukumnya adalah haram. Hukumnya apa? Haram. Haram. Secara agama haram ya. Haram. Oke, kalau dia korupsi haram ya. Korupsi itu dalam Islam itu ibarat orang yang mengambil kulit, perjanjiannya ambil kulit tapi terikut dagingnya. Itu namanya korupsi. Berarti mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Bukan haknya. Bukan haknya. Oh. Mau tanya kalau over jatuh cinta itu ganggu iman gak sih? Over jatuh cinta. Over jatuh cinta, la takrabus zina, jangan dekati zina. Dalam Islam tidak mengenal pacaran, tapi yang dikenal adalah ta'aruf. Hanya sekedar mengenal. Hanya sekedar mengenal karena dikhawatirkan jangan sampai terlalu berlebihan. Karena dalam berlebihan itu salah satunya bisa mendekati zina. Itu. Oke. Saya mau tanya kenapa kaum muslim lebih antusias merayakan tahun baru nasional dibandingkan tahun baru Islam? Sebenarnya nasional yang dimaksud ini kan 1 Januari. Kalau Islam itu nggak usah kita sakit hati. Kenapa Islam itu merayakannya hari raya Islam cuma 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Yang selebih dari itu adalah bukan syariat, tapi namanya syiar. Makanya bukan perayaan, cuma sekedar peringatan 1 Muharram. Dan untuk kaum muslimin kita tidak usah berkecil hati kenapa 1 Januari yang sangat meriah, tahun baru Islamnya tidak terlalu meriah, tidak usah sakit hati. Karena Islam memperingati tahun baru Islamnya bisa sampai 1 sampai 10 hari, bahkan sampai 1 bulan. Apalagi kalau 1 Muharram sampai 10 Muharram kan dianjurkan beramal kebaikan. Puasa, apalagi puncaknya. zakat ya. Ya, bagus. Puncaknya itu adalah di 10 Muharram, hari Asyura. Jadi kita bisa beribadah sampai tahun baru Islam itu kan 10 hari. Luar biasa. Nggak usah berkecil hati deh.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau protes nih kok Ustadz kalau lagi doa lebay ya, teriak-teriak. Bukankah adab berdoa itu bersuara rendah? Dia jangankan doa, diam aja lebay. Kalau berdoa begini, kalau menghadap kepada Allah, tidak apa-apa kita merayu Allah. Berdoa itu bentuk rayuan, bentuk permohonan. Jadi bentuk rayuan boleh aja. Kayak kalau kita berdoa di tempat yang terbuka, diangkat tangan. Di tempat dia doa pada waktu mau mohon hujan, angkat tangan. Jadi memang ada caranya. Ada yang begini, kan bahkan salat itu adalah merupakan doa. Jadi kalau dikatakan itu lebay, tidak ada masalah. Karena itu bentuk rayuan kepada Allah. Aku lagi merayu Allah. Ya Allah, ya Allah itu. Intinya Ustadz kalau merayu lebay ya. Lebay. Yeah. Gimana hukum orang yang pakai susuk? Apakah amal ibadahnya diterima oleh Allah? Susuk itu menggantungkan sesuatu selain daripada Allah. Maka orang bersusuk itu sama halnya melakukan kemusyrikan. La tusyrik billah. Kita cuma Allah samad, Allah tempat bergantung, bukan bergantung pada sesuatu. Jadi orang pakai susuk dikategorikan telah melakukan kemusyrikan. Kalau ditawarin jadi pelawak mau nggak sih Ustadz? Kalau aku jadi pelawak nggak usah, karena aku pelawak jadi ustadz. Oh iya benar. Dari dulu, dari kecil-kecil orang selalu ngumpul ke rumah. Kalau kecil pemadaman listrik di daerah saya, anak-anak pada bergembira. Kenapa? Karena pasti akan berkumpul di rumah saya. Karena saya selalu mengadakan permainan, ngobrol-ngobrol sama anak-anak. Jadi mulai SD itu saya sudah selalu mengumpulkan orang. Jadi Ustadz jadi mainan gitu maksudnya? Oh bukan. Ini Ustadz. Jangan mentang-mentang pakai baju merah gini, pakai sarung dikira unyil-unyilan ditarik-tarik begini. Aku nggak bilang gitu Mas. Aku nggak bilang gitu. Enggak, gini. Karena Yang di metode Jakarta dakwah Fair saya juga. adalah metode dakwah syiar. Oh, iya. Syiar, menyiarkan. Agama. Jadi ada dakwah itu kan ada dua. Bentuk syariat dan bentuk syiar. Syariat itu yang khutbah. Khutbah itu tidak boleh lebay, tidak boleh jamaah karena khutbah. Karena nilainya 2 rakaat salat. Tapi kalau saya bentuknya adalah syiar. Ustadz sudah naik haji belum? Kalau belum apakah boleh jadi Ustadz? Masalah Ustadz naik haji atau tidak, kalau alhamdulillah saya sudah naik haji tahun 2000. Kemudian 2007, 2011, 2012, dan 2013. Bukan, yang haji itu tahun 2000-nya, yang lebihnya itu adalah umroh. Umroh. Kalau berkenaan tentang Ustadz, apakah bisa jadi Ustadz ketika naik haji atau tidak? Tidak ada masalah. Masalah Ustadz itu bagaimana dia cara menyampaikannya. Alhamdulillah saya sudah dipanggil Ustadz sejak saya berumur 13 tahun. Karena Ustadz itu artinya guru ya? Guru. Ini Mas Eri Mas. Masih ada silakan. Ustadz pernah minder nggak sih dengan penilaian orang sebelum Ustadz bisa terkenal sekarang? Kalau penilaian orang saya selalu terima dengan lapang dada. Bahwa ketika aku dapat pesan dari almarhum guru saya, ketika engkau dikritik, pertanda apa yang kau lakukan itu adalah sesuatu yang baik. Kenapa? Karena orang yang iri pertanda ada kebaikan. Oke, kita jangan dengerin kritik orang ya. Tempeleng Jadi aja orang. dikritik sama Farhad Abbas? Cek aja. Saya nggak peduli. Mana Farhad? Sini. Saya nggak peduli. Gue main-main ya. Canda tuh. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Dalam menyikapi tahun baru Islam, kita harusnya sujud syukur. Ustaz, mungkin ini pertanyaan terakhir aja nih buat umat muslim ya, Donita juga ya. Sebenarnya apa sih yang sebaiknya dilakukan pada saat oleh umat muslim di saat tahun baru Islam ini? Ketika tahun baru Islam, sebenarnya penanggalan muslim itu mengarah ke bulan, bukan matahari. Bukan perputaran matahari. Kalau Januari, Februari, dan sebagainya Masehi itu kan perputaran matahari. Kalau Islam perputaran bulan. Jadi sebaiknya orang beribadah di akhir Zulhijjah. Di akhir Zulhijjah menjelang tahun baru Islam. Makanya ada doa akhir tahun, doa awal tahun. Dalam menyikapi tahun baru Islam, kita harusnya sujud syukur. Jadi jelang maghrib, jadi sesudah salat asar, bacalah Yasin 3 kali. Yasin yang pertama mohon supaya kita diberikan ampunan. Yang kedua minta rezeki, umur panjang. Yang ketiga kita baca Yasin,
mohon supaya kita diberikan derajat, diangkat derajat. Habis itu kita zikir, 5 zikirnya, istighfar, hasbunallah, subhanallah bihamdihi, salawat, hasbunallah, kemudian tasbih lengkap, kemudian sujud syukur. Tapi ingat, baca doa akhir tahun sebelum azan, pas azan maghrib sujud syukur. Itu di akhir Zulhijjah. Jadi pas azan maghrib kita baca doa awal tahun. Habis itu kalau bisa puasa. Yang dianjurkan oleh Nabi puasanya adalah puasa Asyura. Asyura itu puasa 10 Muharram. Asyura artinya kemenangan. Artinya 10 Muharram artinya Asyura. Tapi isinya itu kemenangan. Nabi Nuh sandar kapalnya pada tanggal 10 Muharram. Nabi Yunus keluar dari perut ikan. Nabi Yusuf keluar dari penjara. Nabi Ayub sembuh dari penyakit. Nabi Yakub sembuh dari butanya. Jadi sebenarnya banyak. Bahkan Nabi Musa keluar dari Laut Merah pada waktu 10 Muharram. Jadi banyak. Sebaiknya berpuasa. Pada saat Nabi di Madinah, kaget Nabi karena orang-orang Yahudi juga berpuasa di 10 Muharram. Maka kata Nabi, saya anjurkan umatku untuk mempuasakan 9 dan 10-nya. Jadi 2 hari. Oke. Ya itu harus dilakukan ya. Tapi puasa itu enak kok. Saya sehari cuma makan 4 jam. Setelah itu saya puasa setiap hari. Nggak ada masalah. Makan 6 jam. Saya makan sehari, sekarang sudah 4 jam. Saya makan cuma 4 jam sehari, jam 1 sampai jam 4. That's it. Udah, nggak makan lagi sampai besoknya lagi. Ya Allah, setiap hebat. hari puasa. Udah capek tuh, udah lapar. Enggak lapar. Hebat ya. Perut-perut gue. Oh iya juga. Iya, betul. Tapi Ustaz, terima kasih banyak udah hadir di sini. Bisa memberikan masukan-masukan yang luar biasa, Donita. Terima kasih. jangan bosen ya. Ntar kita curhat di belakang aja. Oops. Saya kasih tahu tentang dia banyak yang kamu nggak tahu. Ops, gitu ya Mas? Kamu nggak tahu apa-apa. Akhirnya berlanjut ya. Nah, buat Anda yang di rumah, nanti tanggal 10 November 2013 saya akan berada di Trans Studio Bandung. Saya akan mengadakan sebuah atraksi. Saya akan menghilangkan roller coaster yang ada di sana. Jadi saya akan membuat sebuah atraksi di mana roller coaster dalam keadaan berjalan akan kita hilangkan di Bandung Trans Studio tanggal 10 November. Jadi kalau Anda boleh datang ke sana, saya akan ada di sana nanti. Oke? Hilangnya teh bukan hilang nggak, kita jual itu roller coaster. Ya sekali lagi terima kasih Ustadz Donita, terima kasih juga kedatangannya di sini. Dan mungkin tadi kan Ustadz bilang dicela orang, ya banyak orang tidak suka, banyak orang suka, itu biasa kali ya. Pasti Donita juga banyak orang suka, banyak orang nggak suka. Saya juga gitu, banyak orang suka, banyak orang nggak suka. Yang nggak suka suruh ngantri karena kebanyakan yang nggak suka ya. Biar ini saja, karena harus diingat bahwa untuk menjadi yang terbaik bukan dengan mendengarkan orang lain, tapi mendengarkan hati sendiri. Saya dari Komisi Ridillah Hitam.